Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, teteh, sayang semua jamaah, hari ini kita akan belajar judulnya apa? Bahagiakan hatimu, best. Bunda sayang, teteh sayang, semua orang ingin hidupnya bahagia, betul? Gimana caranya bahagia? Kuncinya ini nih. Ternyata orang bahagia itu ditentukan oleh hati yang tenang. Iya apa iya? Punya banyak uang, hati nggak tenang buat apa? Tolong catat ini ya. Bukanlah orang kaya itu karena hartanya, akan tetapi orang kaya itu karena hatinya. Jadi Bunda, punya hati tenang penting. Sekarang pertanyaan, yang ngasih hati tenang itu siapa? Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa? Beriman. Wa tatmainnu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Perhatikan kalimat ini. Ciri orang beriman itu hatinya tenang. Berarti kalau Bunda hatinya nggak tenang, ada masalah dengan apanya? Dengan imannya. Jelas? Orang beriman itu cirinya tenang. Berarti kalau hati kita nggak tenang, berarti ada masalah dengan apanya? Imannya. Orang beriman itu hatinya bahagia. Orang beriman itu hatinya lapang. Berarti kalau Bunda merasa kurang bahagia, berarti kurang apa? Kurang iman. Iya apa iya? Sebelum lanjutin ayat ini, buka dulu surat Ali Imran ayat 139. AA mau bilang bahwa orang beriman tuh bahagia. Orang beriman tuh nggak mudah putus asa. Orang beriman tuh nggak mudah sedih. Kata Allah di surat Ali Imran ayat berapa? 139. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa, sebab kamu orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang berarti kalau ada orang yang gelisah, berarti kurang apa? Kurang iman. Kalau ada orang yang sedih larut berlebihan, berarti kurang apa? Hari ini di antara Bunda ada yang sedang sedih, kecewa, gelisah, kesel, sebel. Ada yang lagi marah dengan keadaan, ada yang lagi sumpek dengan situasinya, ada yang lagi lemes dengan semua keadaan ini, ada yang rungkad urusannya, ada. Berarti kurang apa? Berarti kalau ada orang yang tidak bahagia hatinya, kurang apa? Kurang iman, bikin hati nggak tenang, betul? Karena orang beriman itu pasti hatinya apa tadi? Tenang. Nah sekarang pertanyaannya, gimana biar hati tenang? Dikasih rumus sama Allah di ayat yang tadi, bidzikrillah, dengan mengingat zikir. Dan Allah tegaskan lagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya, lihat kalimatnya, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah
Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa ingat Allah? Salah satunya kita punya bestie yang bikin kita ingat sama Allah. Sekarang udah punya apa belum? Nah pertanyaannya, bestie yang seperti apa yang bikin kita ingat ke Allah, bikin hati tenang? Sekarang pertanyaan, Bunda bilang, saya udah punya bestie. Sok tanya, dengan bestie yang sekarang hati tambah tenang apa tambah gelisah? Kan itu masalahnya, betul? Bunda bilang, saya sudah punya bestie, udah punya tenang. Bahagia enggak? Jangan-jangan masalah kita selama ini itu bestie kita. Karena kita merasa itu faktor kebahagiaan kita. Makanya mohon izin, mohon maaf. Berarti kita harus bahas, bestie seperti apa yang membahagiakan hati dan menenangkan hati kita. Pertanyaannya, kenapa harus punya bestie? Dan kenapa harus bestie yang baik? Karena mohon izin, Bunda ketemu sama teman yang gak baik, ke bawah tidak? Betul gak? Bunda ketemu sama teman, izin, senengnya gibahin orang. Pasti Bunda juga mau tidak mau ngikut gibahin orang, betul? Berarti teman itu berpengaruh atau tidak? Dan hati-hati Bunda dengan teman akrab di dunia, kalau dia tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena nanti akan jadi musuh di hari kiamat. Sok dibuka surat Az-Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bunda sayang, teteh sayang, perhatikan ini. Al-akhillau, teman-teman karib. Kalau bahas sekarang, bestie. Teman-teman karib, bestie. Yauma idzin, pada hari itu. Pada hari apa itu? Pada hari kiamat itu, atau pada hari pembalasan itu, ba'duhum li ba'din aduwun, sebagian mereka dengan sebagian lain aduwun, jadi apa? Musuh. Bunda punya bestie yang sekarang teh kemana-mana wae. Kata Quran berpotensi jadi apa? Musuh. Ternyata musuh kita nanti bukan orang jauh loh. Ternyata musuh kita berpotensi orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Hati-hati. Mereka teman karib, bestie di dunia itu akan jadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat dengan ketakwaan kepada Allah. Jelas apa jelas? Maka izin Bunda sayang, berarti kesimpulannya, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Bunda nyari teman banyak mah gampang. Bunda jadi baik buat orang aja, jajalin orang pada seneng sama Bunda. Nyari teman banyak mah gampang, betul? Tapi nyari teman baik sulit. Kadang izin, tidak semua teman bisa hadir dalam suka dan duka. Faktanya hanya bisa hadir dalam suka saja, betul? Berarti Bunda, yang namanya bestie itu penting apa penting? Makanya wajar Nabi menyampaikan, kalau kamu ingin melihat kualitas seseorang, lihat siapa temannya. Betul? Jadi kalau Bunda mau lihat si A, si B orang baik atau tidak, salah satunya lihat circle perbestiannya. Lihat temannya. Jelas? Berteman dengan teman yang baik diumpamakan berteman dengan penjual minyak wangi. Kebawa apa? Wangi, harum. Betul? Tapi berteman dengan teman yang buruk diibaratkan seperti berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandai besinya, tapi engkau kecipratan baunya. Betul? Makanya Bunda sayang, bersyukur, beruntung hari ini kita di majelis ini. Di majelis ilmu mah yang dilihat tuh kebaikan. Ya Allah, itu calon ahli surga semua. Jadi menatap orang teh, ya Allah, nanti teh saya akan ke surga bareng si ibu ini. Bunda, jadi punya bestie yang baik itu penting tidak? Tulis 5 ciri bestie yang baik yang bisa membahagiakan hati. Kalau udah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Siap?
Kalau belum punya, cari. Mumpung masih sahabat baik, cari mumpung masih hidup, karena kalau udah mati nggak bisa nyari lagi. Dan ini penting, ternyata bunda sayang, sahabat baik tuh bisa nolong kita ketika nanti hari kiamat. Jadi syafaat. Makanya sering AA bilang, kalau nanti bunda masuk surga dan tidak menemukan AA di surga, tolong bilang sama Allah, selama di Bogor saya pernah ngaji sama Ahilman, ya Allah kok saya gak ketemu sama AA di mana? Cek Allah teh AA mah udah di paling atas, cina gitu. Pas bunda, AA cek bunda teh, cek AA teh, gitu di surga teh. Siap tidak? Siap. Engke teh AA masuk surga, cek Allah teh, AA mana jamaah AA teh, mana saeueuh kieu jamaah teh, mana cenah gitu. Nanti saling mencari. Jadi sahabat baik tuh saling mencari. Makanya bunda kudu janji sekarang, kalau nanti kamu nggak ketemu saya di surga, cari saya. Jadi itu penting janjinya. Janjian teh ketemu lagi di mana? Suka bilang gitu nggak? Makanya lihat, bunda kalau perhatikan doa pasti ada tuh, seperti ini ya Allah, engkau pertemukan kami di dunia, gitu ya. Seperti ini nanti lagi engkau kumpulkan kami di surga. Sering gak gitu ngomong gitu? Biar bunda tuh diingetin. Maka ada berapa tadi? 1. Ciri besti yang baik yang membahagiakan hati adalah dia yang membuatmu ingat kepada Allah. 1 cirinya teman baik, besti baik itu dia yang membuatmu ingat kepada Allah. Jadi kalau ketemu dia, bawaannya ingat sama Allah. Orang yang ngelihat wajahnya bikin kita ingat sama Allah. Punya dosa, pengen minta ampun. Ada ya? Males ngaji, pengen ngaji. Ada kan temen kalau ketemu dia teh langsung kepikiran teh, "Ece kapan ngaji lagi?" gitu. Ayat tuh. Lihat status dia, bawaannya ingat Allah, postingan dia ingat Allah, penampilan dia ingat Allah. Udah punya belum teman seperti itu? Ada guru-guru kita yang masya Allah, kalau melihat wajahnya, dengar suaranya, itu bawaan kita tuh jadi makin semangat ibadah. Ada tidak? Nah itu teman yang baik. Bunda menatap wajah pasangan, ingat dengan Allah. Jadi itu dilatih bunda. Ternyata nggak bisa tiba-tiba datang gitu. Dilatih. Dan dilatih dengan riyadhah yang dia lakukan. Prasangka baik, hatinya lapang, bersih, lihat orang dengan penuh kasih sayang. Nanti Allah kasih cahayanya buat orang itu, sehingga membuat orang itu jadi seneng dengan orang itu, dan bikin ingat sama siapa? Allah. 1 ciri besti yang baik, dia yang membuatmu ingat kepada Allah. Berarti nanti bunda bagi kegiatan apa yang membuat bunda ingat ke Allah. Ngaji, ingat ke Allah nggak? Jadi cari teman yang bikin kita ingat sama siapa? Allah. 2. Ciri teman yang baik, teman yang kalau dia bicara membuatmu ingat kepada Allah. Tuh. Jadi kalau yang pertama ngelihat wajah dia, bareng sama dia, ingat sama Allah. Yang kedua mah teman yang kalau dia bicara membuatmu ingat kepada Allah. Makanya bunda tolong catat ini. Teman yang baik itu bukan dia yang suka membenar-benarkan dirimu, tapi teman yang baik adalah teman yang siap membenarkan dirimu. Apa bedanya? Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Tapi kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Itulah teman yang baik. Jelas apa jelas? Bukan yang membenar-benarkan, bukan. Jadi bunda berbuat apapun benar, uce mah. Padahal salah. Betul? Tapi teman baik, teman yang bisa bilang ece salah, tak gitu, ece teu bener, tinggalkan. Eta teman yang baik. Bunda ketemu sama teman begini, bunda teh mohon izin ya, mungkin lagi lelah hatinya, pengen buka jilbab, buka aurat. Ketemu teman, cek teman teh kieu, ece mah lebih seger teu pake kerudung teh.
lebih seger, aura Ece teh terbuka auranya. Tah eta teman baik atau bukan? Seberat apapun masalahnya, segede apapun ujiannya, dia tahu aurat bunda harus tertutup dengan hijab terbaiknya. Apapun cerita masalahnya, tidak melepaskan syariatnya karena ujian yang dia dapatkan dalam hidupnya. Teman baik akan bilang, "Ce, jangan buka aurat, Ce." Tapi percuma. Apa? Abi mah ngaji ge naon? Naon? Tahajud enggeus, duha enggeus, ngaji enggeus. Tetep we suami teh geuleuh. Tetep we nyeri hati ke suami. Bunda sayang, jangan nyakitin untuk yang kedua kalinya dengan masalah yang kamu hadapi, betul nggak? Oke, rumah tangga kita diuji, tapi jangan diuji dengan ujian lain lagi gitu loh. Kita boleh kecewa oleh satu manusia, tapi bukan berarti kita menyimpulkan semua manusia mengecewakan kita. Bunda di rumah tangga diuji sama suami, oke. Tapi bunda harus tahu Allah pasti bahagiakan bunda pada anak, betul? Oke, suami bunda nguji bunda, tapi mungkin Allah membahagiakan bunda dengan cara apa? Ketemu majelis ilmu, ketemu kegiatannya, betul? Jadi Allah tuh tidak mungkin ngasih sesuatu yang bikin kita sakit dan semuanya sakit. Pasti ada satu titik di mana Allah ngasih kebahagiaan ke bunda dengan kebahagiaan yang lain. Hanya salahnya fokusnya kita sering ke masalah itu sehingga lupa dengan kebaikan Allah yang lain. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sering bilang, bunda sayang, yang gagal usahamu bukan hidupmu, betul? Yang hancur rencanamu bukan masa depanmu. Jangan gara-gara satu hal yang gagal membuat bunda bilang bahwa semuanya gagal. Tidak. Bab rumah tangga mungkin bunda pernah gagal, ya sudah, tapi bunda masih punya anak. Yang anak itu bisa bunda besarkan dengan kebaikan bunda, betul? Mungkin selama ini bunda nggak bahagia ngurus anak karena memang tertekan dengan keadaan rumah tangga bunda, sehingga dilepas itu semua biar makin bahagia, betul? Jadi pilihan hidup bahagia itu bukan di orang lain, tapi di kita. Makanya sering bilang, bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Bunda datang kajian sama nyari kebahagiaan, nggak bisa. Tapi bunda datang kajian menciptakan kebahagiaan, betul? Menciptakan kebahagiaan itu kita yang menentukan. Makanya bahagia itu sederhana. Bahagia itu kita yang menciptakannya. Bunda, kalau bukan kita yang bahagian kita, siapa lagi? Betul nggak? Artinya bahwa ini poin ya bunda, bicaranya baik itu menentukan kebaikan. Coba bunda punya teman yang kalau bicara tuh enak nggak? Kalau bunda lagi diuji bilang gini, "Ce, sabar." Ayat nu gitu. Tapi ayat nu kieu, kita diuji ngomong kieu, "Kamu teh banyak dosa. Istighfar." Ayat nu gitu, ayat tuh. Makanya suka gini, suka bilang gini, kalau orang diuji, dua tujuannya. Satu, dihapuskan dosanya. Dua, diangkat derajatnya. Kadang-kadang suka ketuker. Kalau orang lain diuji suka bilang gini, "Cek ya cek ya dengekeun ya, cek Hilman, kalau kamu diuji teh lagi diampuni dosa, berarti Ece teh loba dosa. Coba Ece istighfar, coba kermah tertekan, lagi banyak ujian, nyeri hati teh." Padahal ada kalimat kedua, lagi diangkat derajatnya. Harusnya dibalik, kalau orang lain diuji bilangnya, "Ece sabar, lagi diangkat derajat." Kalau kita lagi diuji, "Ya Allah, saya lagi diuji. Ya Allah, saya sadar saya banyak dosa." Lain dibalik. Ari orang lain yang diuji, loba dosa. Ari kita yang lagi diuji, lagi diangkat derajat saya. Sok gemes, lain gitu. Iya apa iya? Jadi bunda punya teman baik itu yang bicaranya baik, betul? Kan sering bilang ya, kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda, salah arti. Kalimatnya, "Ini jambu monyet." Sekarang berubah kalimatnya, ngomongnya, "Ini jambu."
Kalimatnya sama tapi rasanya beda. Betul nggak? Coba ngomong kieu. Ece teh yang sabar ya. Insya Allah Allah lagi sayang sama Ece. Enak gak? Gini kalimatnya. Ece sabar. Makanya bunda, yang membedakan si A, si B, si C, ya apa? Deliverynya, cara menyampaikannya. Ustadz banyak gak? Yang membedakan si A, si B, si C apa? Cara menyampaikannya. Qurannya sama, kan nggak mungkin Qurannya dijieun baru, kan nggak mungkin. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi nah hanya lamun si A ngomong sabar dan si B ngomong sabar, beda cara diterimanya. Padahal dua-duanya ngomongin apa? Sabar. Berarti cari teman yang ngomongnya baik itu penting apa penting? 3. Teman yang baik cirinya teman yang mengajakmu dari urusan dunia ke urusan akhirat. Jadi sibuknya teh urusan akhirat terus. Seneng. Setiap detiknya ajakan kebaikan. Ngaji semangat. Nih bunda baru ngaji, belum selesai udah nanya, Ece kapan ngaji lagi? Semangat. Urusan akhirat. Kenapa semangatnya akhirat? Karena dia tahu dunia sebentar. Kenapa semangatnya akhirat? Karena dia tahu dunia ini sebentar. Tolong jawab, ada nggak teman bunda yang tahun lalu masih ada, sekarang udah nggak ada? Ada nggak teman kita yang Ramadan tahun lalu masih ada, sekarang udah dipanggil usianya? Boleh jadi kita pun nggak lama lagi, sebentar. Maka setiap saatnya apa? Akhirat, akhirat, akhirat. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Pengennya akhiratnya baik. Betul? Kebersamaannya membuat dia makin tegar dengan hidup, karena tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Surga, surga, surga. Jelas? 4. Ciri teman baik, cirinya yang keempat adalah dia yang membuatmu punya hati yang tenang, punya hati yang lembut, bukan hati yang keras. Dia yang menguatkanmu untuk minta maaf kalau nyakitin orang. Dia yang menguatkanmu untuk memaafkan kalau disakiti sama orang gitu. Bukan dia yang kompor, bukan. Bukan. Bunda lagi berantem si A dengan si B, aya si kompor, aya si kompor. Cek si kompor kieu, A, si B bilang ini sama kamu yang jelek-jelek. Si A marah. Si B bilang ke si kompor, B, si A ngomong kieu ka maneh, kieu. Si kompor jadi kompor, si A si B berantem. Selama dia berantem yang nanggung dosa si kompor. Hati-hati punya teman yang begitu. Lebih baik bilang sama dia, lo, gue. Hati-hati. Teman yang baik mah bilang ke si A begini, A, si B nitip salam sama kamu, kamu tuh orang baik selama ini. Bilang ke si B, B, si A nitip salam sama kamu, kamu tuh orang baik. Si A, si B jadi akur gara-gara orang ini, maka pahalanya mengalir untuk orang ini. Jadi bukan kompor. Imam, batu berantem temen ini, resep. Hati-hati. Istighfar yang suka kompor. Yang suka gibah, istighfar. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Nauzubillahi min istighfar. Bunda udah ngaji, nggak boleh gibah lagi. Bunda udah sering talim sama AA, nggak boleh gibah lagi. Tapi kumaha tuh ada kumahanya. Udah tahu gibah teh memang nggak boleh, tapi nggak resep. Belum bisa lepas semua, pelan-pelan. Terus kumaha caranya? Tinggalkan orang yang jadi toksik dalam hidup kita. Jangan tapi kan engke jadi nggak solid pertemanan kita. Nanti nggak kompak. Kompak itu dalam kebaikan, betul? Bukan kompak dalam kemaksiatan. Nggak boleh. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah engkau saling tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Betul? Siap tidak? Cari teman yang bikin hati lembut, bukan hati keras. Dan yang terakhir, ciri teman yang baik yang kelima adalah dia yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka.
Dia yang siap hadir dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam bahagia ataupun sengsara. Itulah besti yang baik yang membuatmu berzikir, bikin hati tenang, yang pada akhirnya membahagiakan hatimu. Ulangi, 5 ciri teman yang baik. 1 apa Bu? Dia yang membuatmu ingat kepada Allah. 2, dia yang kalau bicara mengingatkanmu ingat kepada Allah. 3, dia yang bisa merubahmu dari mikirin urusan dunia lebih mikirin akhirat. 4, dia yang bisa membuat hatimu lebih lembut, lebih tenang. Dan yang kelima, dia yang selalu hadir dalam keadaan suka maupun duka. Cek 5 ciri tadi udah punya apa belum? Termasuk bunda di rumah tangga, kalau punya pasangan minta yang seperti itu. Minta pasangan yang punya ciri 5 tadi, yang bikin ingat ke Allah, yang kalau bicara membuatmu ingat ke Allah, yang membuatmu jadi punya urusan akhirat. Bunda di rumah tangga kudu punya tujuan. Tujuannya apa? Akhirat. Sering gak bunda ngobrol sama suami bilang gini, ayah mau dibawa kemana rumah tangga kita? Pernah? Kalau belum, nanti malam bilang, ayah naon? Ayah iya cek si Aa cenah, mau dibawa kemana rumah tangga kita? Reka mana? Mesti jadi ngomongnya. Berarti nanti bunda cari kesempatan buat bicara yang baik dengan pasangan. Betul? Sama anak juga dibuat seperti itu. Insya mudah-mudahan kita punya sahabat yang baik, punya teman yang baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.